Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian horor yang pernah dialami oleh narasumber aku yang bernama Pak Leo. Beliau ini adalah seorang pengantar jenazah. Bagaimana keseruan cerita ini? Jangan di-skip, tonton video ini sampai habis. Jadi Pak Leo ini adalah salah seorang pengantar jenazah. Beliau pernah mencerita tentang kejadian horor yang pernah dialaminya saat mengantar jenazah korban kecelakaan. Dan simak cerita ini sampai tuntas. Jadi beliau bercerita bahwa pernah suatu hari dia menerima kabar atau panggilan bahwa harus mengambil korban kecelakaan di sebuah tol. Nggak aku sebutin ya. Jadi beliau ini, Pak Leo ini memang menjadi supir ambulan itu udah sangat lama sekali ya, hampir udah berjalan 6 tahun. Nah, Pak Leo ini waktu itu ya seperti biasa mengambil jenazah ya, yang namanya juga udah pekerjaan waktu itu. Dia itu dekat sekali dengan mayat, ya udahlah berkecimpung di dunia seperti itu. Nah, waktu itu memang suatu hari ada kabar bahwa terjadi kecelakaan yang amat parah dan menyebabkan korban meninggal dunia. Saat itu Pak Leo yang bertugas di malam hari mendapat panggilan bahwa harus mengambil korban ini di tol tersebut, di lokasi tersebut. Hanya beliau berangkatlah waktu itu sekitar jam 10 malam. Dan beliau sampai di tol tersebut, di lokasi tersebut itu sekitar berapa ya? Nggak sampai 20 menitan. Jadi memang jaraknya itu agak jauh, karena memang yang paling terdekat adalah rumah sakit dari Pak Leo yang Pak Leo kerja gitu. Pak Leo waktu itu langsung berangkat setelah mendapatkan telepon itu, langsung berangkat. Dan kemudian sampai di lokasi beliau itu udah ada tim-tim Inavis, terus ada polisi juga yang ada di tempat waktu itu. Akhirnya beliau itu kan hanya seorang supir ya, yang memang ditugaskan untuk mengantar mayat tersebut ke rumah sakit. Akhirnya waktu itu memang ya bantu-bantu aja deh, dia itu membantu ketika tim Inavis langsung memasukkan ke dalam mayatnya, itu dimasukkan ke dalam ambulan waktu itu. Terus setelah selesai, akhirnya Pak Leo ini membawa korban tersebut ke rumah sakit, menuju rumah sakit. Nah, di rumah sakit selama perjalanan itu ya, selama perjalanan sebelum nyampe di rumah sakit itu ada kejadian yang bikin Pak Leo bertanya-tanya waktu itu, nggak tahu kenapa. Jadi itu kan ini korbannya ada satu ya, yang meninggal dunia itu satu. Terus waktu itu memang Pak Leo itu ditugaskan untuk membawa korban yang meninggal dunia, dan yang tidak meninggal dunia itu ada di ambulans, berbeda ambulans gitu. Emang ada 3 atau berapa gitu loh ambulan yang datang ke lokasi. Nah, salah satunya adalah Pak Leo yang memang dikhususkan untuk membawa korban yang meninggal dunia ini. Nah, di perjalanan itu seperti Pak Leo itu merasakan ada yang duduk padahal dia itu sendiri, dan dia dan korban yang meninggal dunia itu tadi, dia itu ngerasain ada yang duduk, katanya ada yang duduk. Kemudian seperti apa ya, kayak menemani dia gitu loh, diem gitu loh duduk. Tapi waktu itu hanya perasaan Pak Leo saja ya, mungkin
apa ya, perasaan seperti itu tuh udah sering Pak Leo alami, tetapi waktu itu tuh kayak aneh sekali gitu loh, kayak ada hawa-hawa tenang. Tetapi mungkin Pak Leo waktu itu husnuzon, seperti berpikir positif aja, mungkin apa ya, korban yang meninggal dunia ini orang baik gitu kan. Jadi yes, pokoknya gitulah pokoknya. Akhirnya ngerasa ada yang duduk itu selama di perjalanan menuju rumah sakit itu, Pak Leo itu dengan tenang nyetir nyetir ambulan kayak gitu. Ya, kok kok aneh, biasanya itu kan kalau di malam malam apa ya, di malam hari kayak gitu di tol itu pasti ada lah ya, kalau misal udah sampai di gerbang apa itu namanya, etiket itu pasti kan eh, antri, apa sih antri namanya, macet gitu kan. Wah, waktu itu tuh Pak Leo itu nggak merasa ada kayak kendala gitu waktu mengantar si korban ini menuju rumah sakit. Bahkan sampai di rumah sakit pun itu sampai sampai nggak sampai beberapa menit gitu deh, nggak sampai lama pokoknya. Berapa sih Pak Leo juga waktu itu nggak aku tanyain berapa menit. Pokoknya sampai dengan cepat itu, sampai rumah sakit itu sampai dengan cepat. Nah, Pak Leo itu kemudian bilang, ya Allah, kayaknya mayat atau jenazah yang aku bawa ini memang orang yang baik. Nggak tahu kenapa kok kayaknya ngerasa nyaman aja gitu, nyaman aja sampai rumah sakit, nggak ada halangan yang macet apalah apa gitu. Karena selama dia itu membawa korban atau orang sakit itu ya pasti macet, itu pasti terkena. Ya itu biasanya ada halangan yang macet itu, meskipun ambulan didahulukan pastilah ketemu macet. Tapi waktu membawa korban ini itu tidak merasakan ada yang macet di jalan gitu. Bahkan sampai kelihatan jalannya itu kayak kok sepi banget gitu kan. Entah apa harinya atau kayak gimana, tapi nggak mungkin lah ya seperti itu, kayak ada hawa-hawa beda gitu. Nah, setelah setelah dibawa waktu itu, sampailah mereka di rumah sakit. Pak Leo maksudnya, sampailah Pak Leo di rumah sakit. Di rumah sakit itu sendiri juga begitu. Tiba-tiba itu udah ada perawat yang nungguin. Dokter apa perawat waktu itu ya ngomongnya. Jadi udah ada petugas yang memang nunggu di depan yang biasanya buat parkir ambulan itu tadi. Habis itu tiba-tiba dengan cepat aja si korban ini langsung dibawa, terus dibawa ke ruang apa itu nggak tahu aku, dibawa ke dalam lah pokoknya ya. Terus di rumah juga udah dirawat juga jenazahnya. Habis itu tiba-tiba Pak Leo ini diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa keluarga udah sanggup nih untuk menanggung biaya ambulans untuk dibawa ke sini lah ya, karena memang si apa namanya, si korban yang meninggal dunia ini sangat jauh sekali, dan apa, si keluarga ini mau menanggung biaya pengantaran jenazah sampai ke makam. Hanya Pak Leo waktu itu jam 2:30 pagi langsung cus mengantar apa, jenazah ini, nggak tahu ya namanya juga nggak tahu, kok cepet banget gitu loh. Akhirnya Pak Leo waktu itu dengan nggak tahu kenapa ya, waktu itu ada perasaan yang alhamdulillah gini, ayo cepet gitu, ada perasaan yang ayo cepet makamin orang ini, ayo cepet rawat orang ini biar segera dikubur gitu, segera di apa, diurus jenazahnya maksudnya. Nah, kemudian Pak Leo ini langsung mengantar jenazah Mr. X ini, laki-laki ya, karena waktu itu laki-laki yang Pak Leo itu baru tahu kalau alamatnya itu ada di mana ya waktu itu ya, Jawa Tengah, pokoknya perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, langsung diantarlah si Mr. X ini ke rumah duka waktu itu.
Di perjalanan juga merasakan hal yang aneh gitu. Karena memang waktunya udah kasihan ya, kasihan karena waktu itu prioritas dari Pak Leo itu adalah mengantarkan jenazah tepat waktu di rumah duka. Akhirnya selama perjalanan itu juga kayak kayak gimana gitu. Nah, Pak Leo ini kalau bisa sebelum subuh udah sampai sana gitu loh. Ya nggak tahu gimana caranya karena memang orangnya itu enggak bisa meninggalkan sholat Pak Leo ya. Jadi selalu sholat itu tepat waktu. Nah, Pak Leo ini kemudian kalau bisa sampai rumah duka itu ya pokoknya subuh lah ya, pokoknya subuh itu harus sampai rumah duka gitu. Nah, selama di perjalanan ini kan ya udahlah laju ambulan itu berapa kan kalian udah tahu ya. Laju ambulan itu selama itu tuh enggak enggak cepat, ya enggak lambat, tetapi kayak Pak Leo itu seperti sedang di apa sih namanya? Kayak waktu itu duduk seperti seperti kayak penumpang gitu loh. Jadi ambulan itu memang kayak ada yang nyetir, tetapi waktu itu gimana sih? Jadi dia itu nyetir, tapi kayak serasa penumpang gitu. Ya udah akhirnya selama perjalanan itu seperti nikmat banget kayak ngerasain jalanan itu nggak seberisik biasanya. Akhirnya di perjalanan itu ketika jam berapa ya? Jam berapa ya waktu itu ya ngomongnya? Pokoknya sebelum subuh lah, pokoknya belum subuh gitu. Dia itu melewati kawasan yang hutan gitu loh, hutan. Nah, sepi kan nggak ada apa mobil atau apapun yang banyak berlalu lalang, bukan nggak ada ya, tapi minim sekali mobil waktu itu yang berlalu lalang. Adapun yang berlalu lalang itu sepeda motor. Nah, tiba-tiba beliau ini mendengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran di belakangnya gitu. Lah, di belakangnya kan cuma ada si mayat Mr. X ini, jenazahnya Mr. X ini. Nah, waktu itu inget banget Pak Leo mendengarkan si nggak tahu siapa yang membaca Al-Quran di belakang itu membaca surat Al-Baqarah. Selama itu denger banget ada apa orang baca surat Al-Baqarah. Kenapa kok bisa ngomong surat Al-Baqarah? Karena memang bener ayat yang dibaca pertama kali itu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim kan Al-Baqarah kan ya. Nah, itu akhirnya Pak Leo waktu itu mendengarkan akhirnya ya udahlah, mungkin setelah membaca surat ini selesai, mungkin beliau ingin segera sampai aja atau memang beliau ini memang bener perasaan Pak Leo waktu itu mungkin orang ini tuh orang baik gitu loh. Dan ternyata benar setelah surat Al-Baqarah selesai tiba-tiba hening sesaat. Oh ya udah selesai mungkin hampir hampir sampai ya hampir sampai kurang berapa kilometer gitu loh dari lokasi itu dari rumah duka ya. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam apa gapuro apa sih namanya ya pembatas desa itu namanya ya itulah pokoknya pembatas desa itu tadi tiba-tiba dengar suara orang baca baca lantunan ayat suci lagi dan waktu itu membaca surat Yasin karena memang udah merinding ya karena kalau untuk Pak Leo sih hal-hal seperti itu memang udah biasa lah ya tapi kalau menurutku ada seseorang yang membaca Yasin apalagi di belakangnya itu cuma jenazah gitu kan serem juga agak merinding gitu kan mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh siapa nggak tahu. Hanya waktu itu membaca Yasin terdengar banget
suaranya itu terdengar banget, jelas banget, baca Yasin itu seperti orang yang sedang membaca Al-Quran di masjid gitu loh. Tahu nggak sih kalau setiap Ramadan ada anak tiap sore itu membaca Al-Quran kayak gitu? Nah, seperti itu. Jadi Pak Leo itu mendengar jelas banget suaranya itu membaca surat Yasin itu di belakangnya persis. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca kayak gitu. Jadi Pak Leo itu hanya diem terus istighfar, ya Allah, sungguh besar kuasamu, sungguh besar kuasamu gitu. Hanya setelah ternyata pembacaan Yasin itu sampai rumah duka selesai. Sampai rumah duka selesai, akhirnya di saat berada di rumah duka ini tadi udah banyak orang yang menunggu waktu itu. Terus Pak Leo turun, akhirnya mengambillah jenazah Mr. X ini. Ternyata rumahnya itu sangat sederhana banget, kecil gitu katanya. Tapi orang tuanya itu memang apa ya, terkenal sebagai muazin musolah di sana. Memang udah merawat musola yang kecil gitu di kampungnya itu. Memang beliau ini terkenal sebagai orang yang baik banget lah. Anaknya ini ada 3, yang pertama ini yang meninggal karena kecelakaan ini tadi, dan dia itu penghafal Al-Quran. Oke, begitu akhirnya turunlah Pak Leo dan mengangkat jenazah dari beliau, mengangkat, terus semuanya udah mengiringi dengan isak tangis, dan kemudian mereka langsung apa ya, berterima kasih kepada Pak Leo, dan Pak Leo menyerahkan selanjutnya apa kayak perawatan selanjutnya ke keluarga. Akhirnya Pak Leo waktu itu pulang. Nah, ketika hendak pulang dan ingin kembali ya ke rumah sakit waktu itu. Oh, waktu itu Pak Leo datang habis nganterin mayat itu langsung sholat subuh. Nggak, ya meskipun telat beberapa menit katanya, yes, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Pokoknya nggak ninggalin sholat. Akhirnya beliau itu kembali ke rumah sakit, berpamitan kepada keluarga dan kembali waktu itu. Dan tiba-tiba saat kembali, di belakangnya itu ada yang baca Al-Quran lagi. Dan saat itu sangat inget banget ya, yang dibaca itu adalah ayat-ayat suci yang pendek. Jadi Al-Kautsar, terus Al-Ikhlas, Al-Falak, terus Anas gitu. Yang pendek-pendek gitu. Terus apa ya? Ada juga yang selesai membaca surat-surat pendek itu ada bacaan yang memang seperti apa ya, orang kayak tibaan itu loh, apa sih namanya, yaitu ada kosidah juga yang waktu itu Pak Leo tuh sampai kaget, ini beneran nggak sih ada apa, ada orang ngaji. Aku takutnya nanti ada radio yang memang diselipkan sama teman-temannya, akhirnya kedengeran waktu itu. Tapi ternyata waktu turun dari mobil dan mengecek di belakang itu nggak ada, netral, nggak ada apa ya, kayak benda-benda seperti radio atau pengeras suara lainnya, atau yang memang audio kayak gitu, itu nggak ada. Dan beneran ketika mobil ambulan dilanjutkan lagi, terdengar suara lantunan ayat suci waktu itu. Terdengar suara lantunan ayat suci, dan akhirnya Pak Leo hanya bisa mendengarkan dan apa ya, membiarkan semua itu terjadi. Dan lantunan ayat suci itu terbaca sampai beliau sampai di rumah sakit, seperti itu. Jadi memang Pak Leo itu memberikan apa ya, penjelasan bahwa setiap pengantar jenazah itu pasti memiliki cerita masing-masing.
Nah, tapi cerita yang paling unik bagiku itu adalah cerita seperti ini, Mbak. Jadi nggak pernah itu apa namanya, selama dia mengantar jenazah itu tidak pernah ada kejadian seperti ini. Mungkin memang jenazah waktu itu adalah orang yang baik, orang yang semasa hidupnya itu memang banyak melakukan kebaikan atau sering manut lah ya sama aturan-aturan Allah kayak gitu, dan nggak pernah nyakitin orang atau gimana. Akhirnya ketika meninggal itu meskipun jauh ya dari sanak saudara, ketika meninggal itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cerita lengkap dari Pak Leo, sang pengantar jenazah atau supir ambulan pengantar jenazah ketika mengantar jenazah Mr. X. Begitulah cerita kelengkapan dari video ini atau cerita ini. Dan bagi kalian yang ingin bercerita tentang pengalaman horor kalian atau kalian ingin mengirim cerita tersebut agar tayang di berbentuk tulisan di X atau di YouTube, kalian bisa kirim cerita tersebut melalui DM X di @siskanoviw, atau kalian bisa kirim di via email di berkasiska10@gmail.com, atau kalian ingin fast respon kepadaku bisa melalui WhatsApp di 0819 3667 2448. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. See you di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.